Basara, meski partai lain tidak administratif masuk dalam ADART, boleh juga dong partai lain mengklaim Bung Karno atau Soekarnoisme. Ini bagaimana, Bang Basara? Bang Basara? Ya, ada sedikit gangguan ya dengan komunikasi Bang Basara, nanti ditanggapi. Tapi mungkin sekarang saya ingin minta kepada Mas Agung. Ini baru satu pernyataan. Nanti sebenarnya ada pernyataan lain yang juga sudah sempat disampaikan oleh Bang Basara ya, bahwa pernyataan bahwa partai politik yang tidak mau diajak kerjasama ini juga jangan mengganggu. Sebenarnya ini mengatakan bahwa hubungan antara kedua partai ini memang bisa kategorikan sudah semakin intens atau bagaimana, Mas Agung? Iya, saya masuk dari awal. Kalau hitung-hitungannya sekarang secara kuantitatif kan setelah PKB dan Nasdem merapat, artinya ketika nanti partai lain bergabung itu menjadi hanya sebatas pelengkap saja. Sehingga memang kode-kode ketika Rakernas PDIP nanti akan diselenggarakan, arahannya memang PDIP ingin tetap berperan strategis. Nah, kalau dalam situasi kuantitatif tadi PDIP hanya pelengkap saja, otomatis ini nggak menarik buat PDIP untuk bergabung. Selain ketika nanti ada yang keluar, misalkan dari koalisi Indonesia Maju Plus itu. Jadi secara kuantitatif kode PDIP untuk berada di luar pemerintahan sangat keras gitu. Yang kedua, secara kualitatif ini diperkuat. Kenapa? Karena ada usaha di Petun, kemudian ada statement Mas Ganjar, kemudian Mas Hasto beberapa kali juga melakukan statement-statement keras yang intinya tetap berharap PDIP ada di luar pemerintahan. Jadi baik secara kuantitatif tadi kondisi politiknya demikian, secara kualitatif ada statement-statement yang terus mengalir, ya bersaut-sautan. Nah, saya kira ketika Pak Prabowo kemudian dalam tanda petik mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya dalam tanda petik agak membalas itu, saya kira itu menjadi sebuah satu realitas empirik bahwa memang relasi antara Gerindra dan PDIP ini lama-lama agak merenggang. Ya, karena memang Gerindra dari awal ingin merangkul, ingin melibatkan PDIP, tapi sampai hari ini Pak Prabowo dan Ibu Mega kan belum bertemu, walaupun dalam rangka hanya sebatas komunikasi politik saja sebenarnya, bukan untuk ngomong yang lain-lain. Jadi komunikasi politik ketika momen Syawal lewat, sekarang momen Julkaedah gitu kan. Jadi saya melihat memang arahannya semakin merenggang dan nanti saya mau tanya Bang Basara gimana kisi-kisi Rakernasnya seperti nanti itu. Bang Basara juga belum menjawab pernyataan dengan saya bahwa meski tidak ada ERT partai yang memasukkan falsafah atau ajaran-ajaran Soekarno, boleh untuk mengklaim jangan hanya PDIP saja. Selain itu juga boleh diberikan tanggapannya mengenai partai politik yang nggak mau diajak kerjasama, ya jangan ganggu. Sesaat lagi. Ya, karena tadi sedikit terganggu komunikasi saya dengan Bang Basara. Sekarang saya akan minta Bang Basara untuk memberikan tanggapan. Karena tadi Bang Daniel mengatakan bahwa nggak apa-apa PDIP mengklaim punya ajaran yang begitu baiknya masuk ke dalam ADART. Tapi meskipun ada partai yang tidak secara administratif dalam tanda kutip memasukkan dalam ADART-nya, boleh juga mengklaim sebagai Soekarno sekali. Tidak hanya PDIP. Bahkan juga pernyataan Pak Prabowo, partai yang tidak mau diajak kerjasama jangan ganggu. Ini pendapat PDIP seperti apa, Bang Basara? Caca, memasukkan ajaran Bung Karno dalam doktrin kepartaian dan di dokumen partai adalah sebuah pilihan ideologis bagi setiap partai politik. Apakah itu dilarang? Tidak. Karena konstitusi kita memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Salah satunya adalah berkumpul dalam organisasi partai politik. Dan undang-undang partai politik memberikan kebebasan setiap partai politik untuk memiliki platform, ideologi, dan perjuangannya masing-masing. Bagaimana dengan partai politik lain? Jika ingin memasukkan doktrin ajaran Bung Karno dalam sistem kepartaiannya, tentu bebas. Karena sekali lagi itu pilihan ideologis. Jadi dengan demikian, tidak ada satupun partai politik di Republik Indonesia ini yang dapat mengklaim Bung Karno hanya menjadi milik satu partai politik itu. Justru perjuangan politik kami adalah ketika pemikiran dan ajaran Bung Karno itu menjadi milik bangsa. Pak Prabowo dalam memimpin bangsa ini menggunakan ide-ide, pemikiran-pemikiran dan legasi yang pernah dibuat Bung Karno untuk membimbing bangsa ini ke depan. Kami tentu bersyukur dan berterima kasih karena itulah tujuan perjuangan kami. Oleh karena itu, agar tidak hanya dalam satu lip service saja mengatakan Bung Karno sebagai bagian dari sistem nilai yang dijadikan referensi, maka setiap perkataan, kebijakan, dan tindakan seorang pejabat negara, apalagi selevel presiden, harus mencerminkan legasi apa yang pernah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita, baik Bung Karno maupun pendiri bangsa yang lain.
Salah satunya misalkan soal memimpin negara dengan cara-cara yang demokratis, yang berdasarkan hukum dan lain sebagainya. Saya kira pada titik itu Caca kami memberikan aksentuasinya.